Kau mengurapi setiap kami di hari Pentakosta ini. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Urapan Allah tercurah atas kami semua Tuhan. Kami boleh rasakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, membakar hati kami. Kami boleh melihat api kemuliaan-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari pagi ini Tuhan, kami sungguh bersukacita. Kasih-Mu luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu. Jadi seperti apa yang Kau mau pagi hari ini. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami sujud menyembah di dalam indahnya hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyikan puji ini bersama-sama. Kami berkumpul Tuhan di hadapan
siap bersorak-sorai untuk kemuliaan nama. Semua yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk saya dan saudara. Saya percaya tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu menghadapi situasi kondisi yang terjadi saat ini. Tapi kita percaya ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus itu luar biasa. Dia tahu, dia berikan seorang penolong yang luar biasa. Mari siapkan hatimu, terima kuasa Roh Kudus, terima Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, kita mendengar suara nafas Tuhan. Haleluya, biar kami kemuliaan Tuhan terus menyala dalam hidup kita Tuhan.
kesusahan, kekurangan, keterbatasan hidup saya, saudara. Ketika dia naik ke surga, dia mencurahkan seorang penolong, seorang penghibur buat saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Hari ini kita boleh merayakan memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan siap mencurahkan Roh-Nya ke atas saya dan saudara. Kita minta sayapnya, sayap belum rasa,
hari ini Tuhan, Kau tahu kerinduan umat-umat-Mu dalam di tempat ini. Mereka merindukan akan hadir-Mu di setiap hidup kami ya Tuhan. Karena hanya Engkau-lah kekuatan-Mu lah yang memampukan kami menghadapi badai apapun yang sedang terjadi. Kami percaya Engkau memberi kami kemenangan, Engkau memberi kami kekuatan, sehingga hidup kami akan menjadi tenang karena ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama ada di rumah Tuhan dalam rangka kita juga sedang merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mempersiapkan gerejanya untuk menerima anugerah, yaitu menerima Roh Kudus sebagai perjanjian Tuhan. Tuhan pernah berfirman, Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan ketika Tuhan sudah pergi menyediakan tempat, Tuhan katakan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Nah saudara, kita ada pujian lama yang mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ada pujian, ada pertemuan di udara. Itu pertemuan yang manis. Ya, pujian ini pujian yang luar biasa karena memang Tuhan datang. Ada lagi pujian Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Nah, masalahnya siapa yang akan terbangkan kita ke sana, saudara? Makanya Roh Kudus dilambangkan sebagai burung, sayap burung merpati. Ya, kalau kita lihat Yesus dibaptis, dikatakan Roh Kudus turun atasnya. Kenapa digambarkan seperti burung? Karena nanti untuk naik sampai di awan-awan itu kita perlu yang namanya sayap. Nah, sayap untuk terbang ke sana itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, ini penting sekali bagi kita untuk memperhatikan hal ini, bahwa kita tidak sekedar dibaptis dengan air, tetapi kita juga harus dibaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis di dalam Roh Kudus. Karena kekuatan kita untuk bisa menghadapi badai, dikatakan dunia ini bergelora, laut ini bergelora. Ada kekuatan Roh Kudus yang dipersiapkan Tuhan untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya ada yang namanya Hari Pentakosta. Ketika umat-umat Allah bersekutu, berdoa bersama-sama, dikatakan turunlah Roh Kudus memenuhi setiap orang yang bersama berkumpul untuk menantikan janji Bapa. Jadi salah satu perjanjian Tuhan yang diberikan kepada umat-umat Tuhan adalah memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Sehingga dikatakan di dalam, kita akan membuka dulu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini perlu kita sadari siapa sebetulnya kita dan apa sebetulnya kita. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Kita loncat ke pasal 6, saudara. Pasal 6 ayatnya yang ke-19. Sudah ketemu, kita baca lagi 2, 3. Atau
tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama-sama kita katakan amin. Jadi tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, atau rumah Allah. Rumah Allah di dalam roh. Ya, di sini dikatakan tubuhmu itu adalah bait Allah. Saya ulangi ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi saudara, kita ini dikatakan bait, rumah, tempat. Jadi Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan menjadikan kita untuk tempat Tuhan berdiam. Tuhan menjadikan kita tempat Tuhan bertahta. Ya. Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai Allah yang berkuasa di dalam roh, saudara. Hanya tadi dikatakan di pasal 3, ini yang kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita sadar bahwa kita ini bait Allah di dalam roh, di sini dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Karena dikatakan sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara dan saya dikatakan bait Allah, tempat kediaman Allah. Namun saudara, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sangat sayang sekali kalau Bapak Ibu, saudara dan saya mengatakan bahwa saya sudah dipenuhi dengan roh Allah. Roh Allah sudah ada di dalam hidup kita, tapi ternyata tanpa kita sadari bahwa bait ini rusak. Di sini dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Kira-kira bagaimana saudara bait Allah dibinasakan? Tadi dikatakan bahwa bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Artinya ketika tubuh kita ini yang mestinya dikatakan tempat yang kudus, lalu kita taruh hal-hal yang bukan kudus, yang bukan datang dari Tuhan, maka sama dengan kita sedang merusak, sedang membinasakan bait Allah. Kita akan melihat kira-kira hal-hal apa saja yang kira-kira merusak ini bait Allah, sehingga dikatakan membinasakan bait Allah. Nah, kita akan mulai buka, kita akan lihat dulu bersama-sama di dalam Efesus pasal 4. Mari kita buka sebentar dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan 32. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 29 sampai 32. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Di sini dikatakan bahwa baik Allah itu adalah kita, tempat kediaman Roh Allah. Jangan baik ini dipenuhi dengan tadi dikatakan perkataan kotor. Itu sama dengan kita sedang merusak, membinasakan bait Allah. Ya, terus dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Rupanya inilah yang merusak. Kita mundur sedikit juga melihat di pasalnya yang Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita melihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca lagi 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh memecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau dalam baitnya yang mestinya tempat hal-hal yang kudus, hal-hal yang datang dari sorga, tetapi kita isi dengan di sini dikatakan perbuatan-perbuatan daging. Ya, di situ ada disebutkan jelas sekali perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang merusak bait Allah. Apa yang Tuhan mau harus kita taruh di sini. Karena tadi dikatakan di ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Roh Allah, Roh Kudus berkuasa penuh dalam hidup kita, Tuhan terus bertahta di setiap hidup kita, di tubuh kita ini, maka tadi dikatakan kita tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Tadi 14 atau 15 di ayat 19 sampai 21 itu. Sehingga saudara tadi dikatakan setiap kali, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di sini berkata, batin ini berkata, aku kepengen memberkati, aku kepengen mengucapkan kata-kata berkat. Tapi kadangkala maaf, yang keluar itu adalah kata-kata fitnah, kata-kata kotor, kata-kata kejahatan yang keluar. Karena mungkin saking kita jengkel atau gimana saudara. Sehingga setiap kali di sini dikatakan, setiap kali kita melakukan yang di sini sebetulnya nggak mau. Batin ini mengatakan bahwa saya ingin memberkati, tapi ternyata bukan berkat yang kita sampaikan. Bahkan mungkin keluar fitnah, amarah, ya, percitraan,
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Saya ulangi, tadi dikatakan tubuhmu, di pasal yang ke-6 tadi dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuh. Dan jangan sudah berpikir yang di batin saja, di hati ini. Tubuh juga adalah bait tempat kediaman Roh Allah. Tubuh ini, saudara, ini tubuh. Daging kita ini tempat kediaman Roh. Karena Tuhan tahu kalau kita tanpa Roh Allah, ini daging ini jahatnya luar biasa. Sehingga Dia mau supaya di tubuh kita. Makanya ada pujian, ada gerakan Roh Allah di sini. Mungkin kita cuplik sedikit ya, nyanyikan ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di tubuh, di jiwa, dalam roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini tempat kediaman Roh Allah. Makanya jangan rusak ini tubuh. Apa-apa yang bisa merusak tubuh, tadi sudah saya sebutkan ayat-ayat firman Tuhan. Tadi dikatakan ada kemabukan, ya, artinya jangan diisi dengan minuman keras. Tubuh ini bukan untuk minuman keras, bukan untuk narkoba, bukan hal-hal yang merusak tubuh ini. Jadi tubuh ini harus dipelihara supaya Roh Allah tetap ada dalam hidup kita, saudara. Si Tuhan terkasih dalam Tuhan. Makanya di 2 Korintus pasalnya yang ke-7, coba kita lihat sebentar. 2 Korintus pasalnya yang ke-7, kita baca ayat yang pertama. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang kekasih, kamu, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Jasmani itu ini, ya, tubuh kita jasmani. Jadi kira-kira apa yang bisa mencemarkan jasmani kita? Tadi saya sudah katakan, mungkin ya hal-hal yang merusak jasmani, minuman keras, narkoba, alkohol, dan macam-macam lah. Yang kita tahu kan, WHO sudah memberitahu kira-kira apa yang bisa menyebabkan tubuh kita jadi rusak, tubuh kita jadi berpenyakit. Itu bisa dari karena tidak memelihara. Tahu-tahu dia tahu bahwa tensinya tinggi, makannya daging kambing. Ya, tubuh ini loh harus dijaga juga menurut firman. Kamu, tubuhmu itu baiknya Tuhan. Jadi sama dengan kita sedang merusak tubuh ini, kalau kita sudah tahu bahwa tensi kita 200, jangan dikasih duren. Bener gak? Coba karena gelojo atau apa ya namanya ini, rakus, atau bahasa kasarnya apa ini? Ya rakus itu ya. Ya tahu, kita tahu bahwa kita ini tensi suka tinggi, tapi dimasuki duren yang banyak lagi. Terus makan sate kambing banyak lagi. Sama dengan sedang merusak. Tahu gula darah tinggi, makannya tidak kontrol,
Mestinya kita harus makan yang nggak ada gulanya, tapi karena kebalik nggak bisa terkontrol pengen makan. Apalagi kalau maaf ya, kalau sudah tua itu minta ya, minta gimana saudara? Harus pokoknya harus. Nah itu yang repot. Nah boleh. Ini tubuh baiknya Tuhan. Artinya kalau kita merusak tubuh, tadi sudah saya katakan, tahu-tahu tubuh kita ini baik Allah, kok kita masukin dengan narkoba, masukin dengan alkohol dan macam-macam perusak tubuh ini. Ini yang jasmani. Makanya tadi dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Jadi jasmani juga bisa tercemar. Bahkan di dalamnya juga dikatakan jasmani dan rohani. Nah tadi yang rohani ini bisa tercemar oleh kepahitan, hawa nafsu, dan apalagi ya, percabulan dan macam-macam sudah. Ya, jasmani ini juga bisa percabulan karena di coba kita lihat di 1 Korintus 6, kembali ke 1 Korintus 6 tadi. Kita melihat di ayatnya yang ke 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk tubuh, untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa tubuh ini bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Maka dikatakan kita harus mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Di ayatnya yang ke-17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara mungkin yang berdoa dari rumah 10 malam, kita sedang mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Ada ikatan kasih emosional. Orang yang rindu dengan Tuhan, dia kepengen doa, ya, doa karena roh ini penting bagi kita, butuh senantiasa. Sangat disayangkan kalau ada anak Tuhan yang gak butuh Roh Kudus dalam hidupnya. Tadi dikatakan bisa binasa. Pagi hari ini saya mau mengajak kita akan menyembah, minta Roh Allah tercurah di tempat ini, membakar setiap hati kita, bahkan membersihkan kita dari segala pencemaran jasmani, terlebih pencemaran rohani kita. Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa. Ya, kalau mungkin jasmani ini kita masih ada kekuatan untuk bisa menahan. Oh, saya tidak boleh, kalau tensi saya tinggi, saya tidak boleh makan daging, tidak boleh makan kambing. Ya, kalau sedang jantung kita harus mengendalikan supaya makan ini bisa baik. Atau ketika jasmani ini juga tercemar, kita isi dengan hal-hal rohani, maka itu akan menetralisir, membersihkan
Roh ini akan membersihkan segala yang bukan dari Tuhan yang ada di baitnya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau nyanyikan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhi. Saya mengundang Ibu Gembala ke depan memimpin di dalam penyembahan. Kita mau nyanyikan pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah atasku,
Mampukan kami untuk mengenal selengkap senjata Allah, supaya kami bukan hanya bertahan, tetapi kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang ini, dan kami berdoa kami tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, haleluya. Beri syukur dan simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib nama yang dikenal, Yesus nama yang dikenal, nama yang dikenal, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, dan kami percaya setiap umat-Mu yang sudah hadir, bahkan setiap anak-anak-Mu yang di rumah mereka masing-masing, Tuhan yang akan memberkati segala pergumulan kami. Roh Kudus menjadi penopang, penolong, pembela bagi kami umat-umat Tuhan. Kami percaya setiap doa yang kami persembahkan, doa yang kami panjatkan kepadamu akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan, karena Tuhan adalah penjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu. Tuhan memberkati hidup rumah tangga pekerjaan mereka, seluruh jemaat yang hadir, seluruh jemaat di rumah. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan hati mereka, bahkan yang tertutup jalan kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih, biar hari kemenangan ini akan kami bawa sampai kepada keluarga kami, ke pekerjaan kami, ke seluruh aktivitas hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami sibukkan dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Tolong Tuhan, hikmat kekuatan-Mu menyertai mereka. Segala keputusan yang diambil oleh pemerintah kami, biarlah keputusan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Karena kami masih merindukan melihat Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebabnya kami berdoa agar wabah corona ini secepatnya berhenti
berhenti di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, musnah dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menghentikan penyebaran wabah corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kuasa darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami umat-umat-Mu, sehingga semuanya kami sehat, tidak terkena dengan penyebaran corona ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Oh Tuhan, berkati setiap anak bahkan yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya Tuhan sudah sedia membuka pintu berkat Tuhan. Langit terbuka sehingga semua berkat terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Tiba dengan selamat di rumah kami dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan saudara kami yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan pimpinan penghiburan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami hari ini. Besok sampai Tuhan datang menjemput kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya, haleluya. Kiranya